Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masih pemula, Gus. Ya, ini mau sedikit cerita. Setelah itu nanti disambung dengan pertanyaan. Sekitar tahun 2010, saya pernah masuk ke salah satu pondok di Malang. Mungkin Gus Muklason juga tahu, saya salah satu murid Gus Yudi. Alhamdulillah. Yeah. Ya alhamdulillah saya sudah banyak melakukan kholwat di sana. Ya memang ketika melakukan kholwat itu luar biasa ujian dari Allah. Mulai dari kemiskinan yang paling bawah sampai dimusuhi keluarga, itu saya rasakan. Tapi di situ saya mengambil hikmah, bila seseorang ingin hidupnya tangguh, itu harus banyak dipukuli. Itu menurut pandangan saya. Ini selanjutnya saya mau bertanya tentang ketika seseorang dalam proses kewusulan kepada Allah, tapi masih intinya biarpet, lantas orang itu meninggal dunia, apakah orang yang meninggal dunia dalam masih proses itu akan masuk ke alam baryah atau ke alam lahut? Sementara itu, yang kedua, Gus, ada seorang wali, itu yang mengetahui wali juga wali itu sendiri, sama-sama walinya. Pertanyaan saya, untuk mengenalinya itu apa misalnya di satu ruangan ini ada seorang wali, kita juga wali, ada suatu getaran tersendiri atau gimana? Saya mohon penjelasannya dari Gus Muklason. Sementara begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Gus Yudi niku putranipun Mbah Hayi. Tahun 80 kami ada tugas dari abah saya untuk sowan ke beliaunya. Akhirnya ketemu Mbah Hayi, cuman pengalaman saya terhadap beliau niku satu yang tidak bisa kulupakan sampai sekarang. Ketika saat bertanya saya, bagaimana Mbah sekiranya itu kita kholwat iku solo lekas cepat wusul nang Allah, dijawab kali beliau, melaku wong ulon ojo tolah toleh. Berarti mungguh penerimaan saya waktu dulu, jasad iki melaku ngulon gak oleh noleh ngalor, gak oleh noleh, tapi gak dijelasno kali Simbah. Tapi aku yakin pengertiannya itu adalah kalau Anda sudah khalwat atau mejil, hati kita nggak boleh melihat wujudnya kaun, ojo noleh dunyo. Karena di depanmu itu akhirat. Ayu kaya apa bojomu ojo kok toleh. Dunyamu akeh ya apa ojo ditoleh. Karena apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kamu kalau tahu akhirat itu lebih mulia daripada kehidupan dunia, kau akan menyampingkan kehidupan dunia, melihat kehidupan akhirat. Jadi jenengan yang tadi mengatakan ujian dari Allah bertubi-tubi itu sebetulnya kalau boleh saya katakan itu kasih sayang Allah menyelamatkan jenengan supaya hati tidak bergantung terhadap selain Allah. Dihabiskan dunianya, istri jenengan dibuang Allah, anak dibuang semua. Sebetulnya Pak, itu cara Allah menyelamatkan ruhaniah jenengan supaya tidak bergantung terhadap kaun. Ngoten lho asli nih. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang nggak sadar. Karena apa? Karena kita masih terbuai dengan tiupan hawa nafsu tentang syahwatud dunya. Nek wis
kita kena tiupan syahwat dunia, maka dunia itu menjadi khub. Akhirnya kita hubut dunia, mencintai. Makanya dibuang aja sama Gusti Allah. Akhir ekonomi sampai hancur. Dunia brono diilangno, akhirnya melarat rat. Dihina orang dan lain sebagainya. Dengan dikasih Allah supaya tidak bergaul terhadap makhluk. Biar bergaul hanya pada Allah. Cuman banyak di antara kita yang nggak sadar. Kalau itu bentuk rohimnya Allah terhadap kita. Sebab di luar sak pirang-pirang Pak, kebanyakan orang tergelincir ruhanianya dengan duniawiyah. Sehingga mewahnya duniawiyah di pandangan Allah itu menjadi istidraj, pengelulu Allah terhadap si kawulo tadi. Bukan hidayah. Ini kalau sadar loh ya. Kalau nggak sadar tidak seperti itu. Tetap mengutamakan kehidupan dunia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oke, itu sejarah mawon. Kita masuk dalam pertanyaan. Kenapa mah pertanyaannya Pak Lali? Oh nggih. Aku kholwat kok biar pet kok ya wis sadurunge awak dhewe kewusulan ya toh, dengan benar atau dengan sempurna kita mati, bagaimana ruhaniyah kita pun. Allah janji dibuka dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allahi. Niki khusus wong Islam karena itu ditulis Allah. Beda dengan surat Al-Kahfi ayat-ayat 110. Kalau surat Al-Ankabut memakai mangkana yarju liqa Allah. Kalau surat Al-Kahfi mboten liqa Allah. Wa mangkana yarju liqa rabbihi. Lah. Berarti Al-Ankabut khusus untuk umat Islam. Karena umat Islam menyebutnya ilahun wahid, Tuhan yang esa itu sebutan Allah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada satu keinginan, harapan untuk bertemu Allah, maka fa inna ajalallah la'at. Sesungguhnya Allah itu berjanji terhadap jenengan dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut. Dari ayat ini akan kusimpulkan jenengan ini jikalau di dunia belum bertemu Allah, maka di akhirat pasti ketemu. Terus yang bimbing saya siapa? Ya Allah sendiri. Kebalikan ayat ini, barang siapa di antara hambaku tidak ada keinginan untuk bertemu Allah, maka janji itu nggak ada. Janji Allah untuk menemui jenengan dalam waktu yang sudah ditentukan itu nggak ada. Akhirnya ketemu itu tadi selain Allah, anak, istri, dunya, brono. Padahal dalam ayat lain Allah katakan hal ini tidak bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu hanyalah aku, Allah itu. Jadi jenengan tidak boleh untuk mamang terhadap Allah jikalau tidak bertemu, tidak boleh. Karena ayatnya di dalam hati jenengan memang ada keinginan untuk bertemu Allah. Jadi miturut saya, jikalau di dunia jenengan belum sempurna kemakrifatanmu, akan disempurnakan Allah setelah kematianmu.
Jikalau kau belum bertemu di dunia ini terhadap Allah, tetapi di dalam hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah dan sudah melakukan khalwat, pasti akan bertemu Allah. Wis, sampai resapi dari tafsir manapun Al-Ankabut ayat 5 itu jadinya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua tadi. Masalah wali. Ngeten. Wong sing roh wong liya iku melek, sing nyawang iki kudu melek. Si A si B. Si A kepingin tahu kalau si B itu tidak buta, si A harus tidak buta. Artinya yang tahu wali itu ya itu maksudnya. Hati sampean gak oleh hati yang mati. Setelah hati sampean itu tidak buta, maka jenengan akan tahu siapa yang buta, siapa yang tidak. Jelas nggih? Nggih. Niku nisbate ada di situ, lahire cara kula ngoten niki akan tahu jenengan iki gak buta manakala saya itu tidak buta. Terus kita itu prosesi mata hati kita buta. Terus apa ada keterkaitan dengan orang lain yang tidak buta yang membimbing kita untuk tidak buta? Memang Pak, kalau kita bicara proses ada campur tangan makhluk, iki proses nggak apa-apa. Akhirnya jenengan iki dibawa ke dokter, dioperasi dokter, sing asale mata kita itu tertutup katarak sehingga menjadi tidak terang alias gelap, dibuka diambil kataraknya akhirnya tidak buta. Berarti ada unsur sababiyai dokter. Sekarang kita mata hati. Yang mengoperasi kita itu memang prosesnya itu ada keterkaitan dengan kekasih Allah. Baik kekasih yang ditutupi Allah atau tidak. Ini yang sering kami sebut sebagai guru akhirat. Hanya guru akhiratlah yang mengajarkan, mendidik ruhaniah kita tentang ilmu tasawuf, tentang dinul haq, tentang ilmu tauhid. Apa sih ilmu tauhid? Ilmu untuk mengesahkan Allah menuju ilahun wahid. Berarti bisa kita sebut dokter. Itu tadi. Sekarang kalau sudah jedok ning makrifat, sapa sing ngoperasi mau? Allah, kembali kepada Allah lagi. Oh berarti dokter iku mau wujud dohire Allah. Oh berarti wali wujud dohire Allah. Miturut makola ini. Jelas nggih? Nggih.